dari kelompok 10 yang akan mengawali kegiatan PJBL pada pagi hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu penguji dan teman-teman yang kami banggakan yang telah hadir pada kegiatan PJBL pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Bagi-bagi matanya bahwa malamnya kebanyakan kopi. Buat kembali zakat, izinkan kami memulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Alvin Widyasana dari kelas 10 Teknik Grafika absen 2 dan rekan saya Lintangan India Purwanto nomor absen 20 dari kelas 10 Teknik Grafika A dan akan dilanjut perkenalan dari kelas profesi. Perkenalkan, nama saya Nasya Rizka Salihari dari kelas 10 Teknik Grafika E absen 29. Dan saya Dikenali Zalfa dari Teknik Grafika E absen 31. Di sini saya akan membacakan tentang latar belakang diadakannya PJBL. Diadakannya PJBL ini yang dibuat kolab dengan anak produksi ialah untuk menciptakan kolaborasi yang inovatif dan juga bisa menghasilkan produk yang sangat bermanfaat. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang brand saya, yakni Selas Cafe. Di mana Selas Cafe ini ialah brand yang bergerak di bidang penjualan kopi, penjualan berbagai jenis kopi yang sangat diminati oleh kalangan remaja pada saat ini. Tidak hanya kalangan remaja, namun juga orang tua banyak yang sangat menyukai minuman kopi ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan penjelasan tentang latar belakang brand Flores. latar belakang brand Flores, yaitu brand ini bergerak di bidang penjualan bunga atau buket dan karangan yang digunakan pada saat acara penting seperti pernikahan yang memberikan kesan elegan, indah, dan sederhana. Untuk alat dan bahan, Kemudian selanjutnya ada penjelasan tentang alat dan bahan. Di sini saya akan menjelaskan dan juga menyebutkan apa saja sih alat-alat yang kita gunakan saat proses pembuatan produk brand startup ini. Yang pertama ada seperangkat PC atau laptop, di mana laptop ini kami gunakan untuk merevisi desain stationery dan juga pembuatan desain cover notebook. Yang kedua ada peralatan alat tulis, di mana alat tulis ini kami gunakan untuk mendesain awal desain stationery agar jika terjadi kesalahan kita bisa mulai dari ulang lagi dan jika sudah benar kita bisa langsung mengaplikasikannya ke dalam laptop. Yang ketiga ada printer, di mana printer ini kami gunakan untuk mencetak hasil stationery dan juga notebook. Yang keempat ada cutter, di mana cutter ini kami gunakan untuk memotong kelebihan dari hasil cetak stationery dan juga kami gunakan untuk memotong isi bagian notebook. Yang kelima ada cutting mat, di mana cutting mat ini yang kami gunakan untuk alas pelindung agar saat kita melakukan pemotongan meja yang kami gunakan tidak akan rusak dan juga mata pisau cutter tidak akan cepat rusak. Yang keenam ada mesin press, di mana mesin press ini kami gunakan untuk mengepres pembuatan notebook agar bisa menempel dengan karton board yang kami gunakan. Yang alat terakhir yang kami gunakan ialah mesin binding spiral, di mana mesin ini kami gunakan untuk proses pengoplokan notebook dan juga kami gunakan untuk mengepres kawat spiral yang telah kami pasang ke dalam notebook. Selanjutnya penjelasan bahan-bahan akan dijelaskan oleh Alfi. untuk bahan-bahan yang pertama ada tinta. Tinta digunakan untuk tinta yang digunakan untuk mengaplikasikan desain di print kertas injet atau HVS dan art paper. Kemudian ada lem, cotton board, glossy paper, dan ring spiral. Ya, di sini merupakan proses alur kerja kami. Yang pertama kami merevisi desain stationery. Kami merevisi desain stationery sesuai dengan saran dan juga pendapat dari para penguji pada saat PJBL sebelumnya, yakni PDS. Kemudian alur yang kedua ialah kami asistensi hasil revisi kepada guru BK kami.
ini kami gunakan untuk berkonsultasi kepada guru kita kami apakah sudah betul revisi yang kami lakukan sebelumnya. Kemudian proses yang ketiga, kami melakukan proofing stationery, di mana kami melakukan mencetak hasil stationery menggunakan printer. Proses yang keempat ialah kami mendesain cover notebook, di mana ini kami desain dengan rancangan dua rancangan, cover depan dan cover belakang. Kemudian setelah membuat desain, kami melakukan pencetakan desain notebook ke maestro yang ada di Orodo. Dan yang proses pencetakan proses pengaplikasian cover notebook ke cardboard dan dilakukan cutting notebook untuk isinya dan proses pengeploman pada cover notebook dan pemasangan print spiral pada cover notebook. Dan yang terakhir ada pemasangan kantong pada mak yang berguna untuk menaruh pemberat stationery lainnya. Berikut ini adalah contoh stationery milik Floris yang terdapat kartu nama, amplop, map, dan juga kop surat. Dan ini merupakan stationery dari produk Shella's Cafe dan juga sudah termasuk kartu nama, amplop, map, dan kop surat. Dan ini adalah desain notebook kami. Yang sebelah kanan ialah brand Floris dan yang sebelah kiri ialah milik dari brand Shella's Cafe. Dan ini merupakan hasil produk kami yang kami buat kurang lebih 1 bulan. Yang pertama itu ada hasil produk yaitu notebook, dan yang di sebelahnya ada hasil produk stationery, dan 2 foto seterusnya ialah hasil notebook dan stationery milik Floris. Selanjutnya, saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang alat, bahan, dan langkah-langkah untuk nyablon. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang alat terlebih dahulu. Alat yang saya gunakan ada 6. Yang pertama yaitu screen. Screen adalah bahan utama yang dilakukan karena jika tidak ada screen, tidak akan jalan produknya. Yang kedua yaitu rakel. Rakel digunakan untuk mengesut bagian tinta. Yang ketiga yaitu kartu ATM bekas yang dilakukan untuk meratakan obat aftruk. Yang keempat yaitu meja sablon. Meja sablon digunakan untuk sebagai acuan agar kertas saat disablon tidak bergeser, dan juga screen yang digunakan juga tidak terdapat apapun. Yang kelima yaitu hotgun. Hotgun digunakan untuk pengeringan, entah itu pengeringan saat screen awal basah dan saat selesai diaftruk. Yang keenam yaitu kain atau lap. Kain atau lap digunakan untuk membersihkan bekas afrukan atau bekas tinta yang ada pada meja sablon atau lantai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi yang pertama bahannya ada Dremel atau adhesif, digunakan untuk menutupi pori-pori pada screen saat mengaftruk. Yang kedua ada M3. M3 ini digunakan untuk mencampurkan tinta agar sedikit encer dan bisa digunakan untuk membersihkan tinta pada screen. Yang ketiga ada tinta untuk mencetak desain di screen pada saat diaftruk. Yang keempat ada bisa digunakan Proclean atau Seri Strip untuk membersihkan aftruk, sama sabun colek itu juga bisa digunakan
untuk membersihkan ambulan, terus kertas HPS, BC, sama pembalut, dan sama minyak digunakan juga untuk menempelkan film pada screen yang sudah di-upload. Sama sprayer ini juga digunakan untuk menyemprot halus desain yang sudah di-upload. Selanjutnya akan menjelaskan tentang proses-prosesnya menurut saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses upload. Proses upload yang pertama yaitu bersihkan screen terlebih dahulu hingga bersih. Lalu keringkan bagian screen untuk mengetahui sudah bersih atau tidaknya suatu screen. Setelah itu siapkan emulsi dan juga sensitizer untuk bagian yaitu dengan bagian 10:1. Lalu aduk secara rata dan tunggu hingga 1 jam untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Lalu setelah menembus selama 1 jam, taruh obat afdruk di bagian atas screen. Lalu pesut dengan kartu ATM bekas tadi. Setelah selesai dipesut, pesut perlahan dari atas hingga bawah, bolak-balik, dan juga pesut dari kanan hingga kiri ke bawah, bolak-balik hingga semua rata. Setelah semua sudah selesai rata, keringkan menggunakan hot gun. Setelah selesai menggunakan hot gun, mulai atas hingga bawah keringkan semuanya. Setelah sudah dikeringkan, lalu tempelkan film ke atas upload. Setelah itu di atas film dikasih minyak, beri sedikit demi sedikit agar minyaknya bisa menempel pada film tersebut. Jika masih ada gelembung-gelembung yang masih ada di dalam film tersebut, beri sedikit demi sedikit lagi minyak sampai tidak ada gelembung yang terdapat pada screen tersebut. Setelah itu jemur pada sinar matahari atau pada lampu. Pada saat itu saya dan rekan saya menggunakan lampu dengan rak atau dengan lemari di atasnya menggunakan kardus bekas untuk sebagai tumpuan agar bisa dapat menyinari screen tersebut. Di situ saya menunggu hingga 2-3 jam agar mendapat hasil yang sempurna. Setelah menunggu 2-3 jam, lalu film dilepas dan dibersihkan dengan screen digoyang-goyangkan dan juga screen diusap halus. Setelah diusap halus, jika masih ada bekas afdruk dan masih ada bekas emulsinya, semprot menggunakan sprayer tadi. Jika sudah, keringkan menggunakan hot gun. Selanjutnya akan dijelaskan proses tinta. Jadi proses tinta ini siapkan tinta dan acrylic, lalu campur di wadah bekas seperti botol bekas plastik, lalu campurkan dan aduk hingga encer. Setelah itu diamkan 1 jam karena untuk menstabilkan campuran tinta dan untuk mengurangi gelembung udara. Setelah itu, setelah diamkan 1 jam, siapkan screen dan taruh di meja sablon. Lalu cairkan dengan pengait yang ada di meja sablon hingga rapat dan tidak bergeser-geser. Kemudian pasang kertas di bawah screen dan posisikan dengan benar agar tidak bergeser-geser dan miring. Setelah dirasa sudah pas, setelah itu memasang anlek. Anlek adalah berfungsi untuk memposisikan kertas dan untuk menahan kertas supaya tidak bergeser-geser. Setelah semuanya dirasa sudah cukup dan pas, kemudian taruh tinta di atas screen, lalu besut dengan 2 tangan dan besut dari atas ke bawah hingga kuat. Setelah sudah dilakukan itu, kemudian pola amplop dibentuk menjadi amplop. Setelah itu, jika membuat sapu,
membuat sapu sesuai yang diinginkan. Ini hasilnya selama 4 bulanan. Ya kan di slide selanjutnya ialah rencana tindak lanjut. Di mana tindak lanjut ini ialah kami melakukan pembuatan PPT dan juga laporan. Yang kedua, kami membuat revisi sesuai dengan apa yang sesuai saran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu penguji. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Yang keempat yaitu pembetulan produk dalam proses penyablon. Dan yang selanjutnya ialah sesi tanya jawab dari Bapak dan Ibu penguji. Untuk Bapak Ibu para pengunjung itu silakan mengadakan kepada kelompok besar. Baik, saya apresiasi hasilnya bagus. Kelompok pertama ya hari ini. Kenapa masih tekan? Iya. Ada bunga ini enggak? Itu hasil itu salah satu produk dari brand saya, Pak. Floris ini. Lalu yang hasilnya dari Sela Cafe mana kafe kopinya? Ayo. Ini satu kelompok ya. Kenapa ada 2 logo yang ada di sini, ada 2 produk lagi? Kenapa nggak ada satu saja? Karena memang dari awal kami diberikan tugas untuk membuat branding startup sendiri secara individu dan kemudian bentuk kelompok dengan collab dengan anak produksi. Jadi yang brand yang digunakan ada 2, tidak hanya 1. Itu memang kesepakatan dua. Ya, satu kelas memang 2 brand. Oke, yang desain. Apakah desain kalian digunakan di PD? Yang PD apa? Teknik cetak apa? Manual. Apakah desain kalian digunakan di sana? Iya? Saya Mana? Ini? ya. Oh gitu. Oke. Terus kemudian yang desain. Bagaimana sih kira-kira langkah membuat desain untuk cetak sablon? Bicara singkat. Untuk pembuatan model sablon desain ya. Ya. Itu kami membuat desainnya itu dibuat raster. Raster? Tapi awalnya memang dibuat raster, tapi anak produksinya kesusahan buat sablonnya, jadi kami buat itu untuk blok warna hitam saja. Yang PD? Banyak hal yang harus dijelaskan ya. Saya mulai dari penggunaan minyak apa sih yang digunakan? Minyak goreng diaplikasikan di mana ya? Film. Setelah diberi minyak terus dikorek. Jadi ya kita teruskan kenapa sih pakai minyak? Suka yang jebret-jebret pakai minyak? Ya silakan kalau lihat tutorial di YouTube ya, silakan. Tapi kita maunya bersih di sini kerja. Minyak secukupnya. Saya lihat kelas banyak minyak yang berlebihan. Kenapa nggak pakai kaca? Kalau buat map itu kalau kaca besarnya nggak ada Pak, tapi dulu pernah nyoba pakai kaca buat amplop berhasil. Berhasil lah ya, berhasil. Tapi Kalau nggak ada kaca, kan ada selotip. Ujung-ujungnya ada kalkirnya. Ada. Ini kasih selotip aja ujung-ujungnya nggak geser dia. Tujuannya minyak apa? Melekatkan. Selotip kan bisa. Minyak itu dipakai kalau apa? Kalau kita ke PDA tujuannya untuk mentransparansi kertas.
Coba nanti nge-print langsung di APS, beri minyak. Dia akan transparan, itu aja nanti minyaknya hilang kan kok dikeringkan lagi kok. Saya debat kemarin di pelatihan, ada kan pelatihan sablon sini. Debat saya dengan satu guru. Akhirnya semua peserta nggak usah pakai minyak. Ini sering dipakai di sini. Ya, silakan sih kalau mau ribet. Kalau saya sih mau bersih. Selotip pakai kok. Itu ya, silakan dicoba aja. Macam-macam cara. Tapi kalau carilah yang paling simpel. Terus kemudian penyinaran menggunakan apa? Menggunakan lampu biasa. Berapa watt? Lampu kecil mas. Iya, berapa watt? Pengaruh nggak terhadap lamanya penyinaran? Ya soalnya detektif pak pakai. Iya, berapa lamanya? Lamanya 2 sampai 3 jam. 2-3 jam? Tak tinggal mobil, tak tinggal keliling Malang, Rek. Kalau pakai matahari? Bisa 3 menitan. 3 menit cobaan, ayo silakan. 3 detik sampai. Oh, 3 detik silakan dicoba. Tergantung panasnya sinar matahari. Oh, tergantung. Kalau sinar matahari berapa watt? Kurang tahu pak kalau. Nah, makanya coba ya, berbagai macam teknik ya, berbagai macam cara biar tahu komposisinya. Minggu pertama saya pakai matahari sekian menit, sekian jam. Catat, ada datanya. Enggak ditulis. Kesalahan kalian. Apapun yang kalian lakukan enggak ditulis, ada joksit. Yang di DG juga. Ada. Ada. Oke, itulah. Kenapa harus pakai kartu ATM? Alat utama untuk melapisi itu apa namanya? Kayak dulu sebelum magrib melapisi apa namanya? Bukan. Untuk melapisi obat apa tadi loh? Anti etik kartu ATM kalau ada mana? Plus isinya. Itu hanya alternatif, alat utama ada. Ya. Pakai penggaris, mika, silakan. Mau pakai sandal, sepatu, silakan. Alternatif kok. Apa yang utama namanya? PR ya, cari ya. Satu lagi, kenapa pengeringan dengan organ? Cepat kering, ditempel loh yuk, biar panas. Organ itu spesial untuk sablon itu loh kan? Plastisol untuk mengeringkan tinta plastisol. Di sini dipakai untuk mengeringkan screen hebat. Kita tidak tawarkan kalau seperti ini di luar. Pakai ya cukup karena panasnya cukup. Mengeringkan pakai kipas angin bisa. Kamu taruh aja kena angin-angin biasa ini kering kok. Organ spesial untuk tinta plastisol nanti, karena tinta plastisol itu lambat keringnya. Pelatihan kemarin juga seperti itu. Ada satu rekan yang mengajukan pakai organ, akhirnya terbakar tak kokoh tak screennya. Ini loh, kenapa harus maksa cepat-cepat? Alun-alun dulu lapor deh. Silakan mau cara cepat. Cari cara yang paling efektif yang kalian temukan sendiri-sendiri. Boleh lihat tutorial di YouTube, silakan ya, praktekkan, buktikan sendiri. Mengikuti saya, Pak Yoga, Pak Wayan mungkin harus ini gitu, silakan. Kalian sendiri akan menemukan yang tepat. Itu ya, baik. Silakan, terima kasih. Ya, menambahkan ya, mungkin untuk bagian desainnya nanti kan ini diproses di PPT-nya. Harusnya kalau untuk proses langkahnya kan kemarin dibilangin foto dokumentasi aja, tetapi harus ada alurnya. Oh tadi nggak ada alurnya, tanda panah aja nggak ada, hanya foto-foto langsung attach, ya kan?
Nah, jadi sama anak produksi tadi juga kayak gitu. Di bagian produksinya juga nggak ada alur produksinya. Harusnya kalau yang namanya infografis itu ada alurnya, yang mana proses-proses tadi mulai dari awal proses desain tadi sampai dengan akhir itu harus ada. Tapi hanya cuma foto harus dapat keterangan. Tidak ada keterangan alurnya. Nah, itu yang sama. Kurangnya juga ya. Kalau untuk anak desain, ini bila tadi melihat ketimpangan ada di mana kamu menggunakan warna-warna tadi warna pink ya. Ya. Floris tadi yang siapa yang desain? Floris kami yang desain. Terus kemudian ada muncul warna coklat. Itu kenapa? Kesalahan kan? Itu aneh, Red. Kalau kamu sudah membuat sebuah brand, kemudian dari warna pink baru muncul warna coklat, itu adalah warna yang aneh. Ya, kalau kamu membuat desain turunan dari warna itu, kemudian ada di situ ada mungkin warna pink, ada daunnya warna hijau. Nah, kemudian kamu membuat elemen dari warna hijau tadi, kamu lupakan menjadi produk lain, itu nggak apa-apa. Tapi lah ini mari pink mau muncul langsung coklat ke orange-orangean itu nggak masuk. Ya, itu anak desainnya itu. Kemudian di desainnya itu ada blank space, di map itu ada blank space, di situ banyak. Harusnya kamu bisa isi dengan ornamen atau ornamen background, tapi di situ kamu biarkan kosong menjadi blank space seperti itu aja. Kan sayang. Ya, tuh, itu aja kurangnya. Kemudian untuk anak produksi yang dijelaskan kamu tadi harusnya hanya kamu eksplor aja lebih dalam lagi. Fungsinya minyak untuk apa? Fungsi utamanya, ya. Kamu manfaatnya yang kamu gunakan pada kamu itu apa? Kalau kamu sudah membuat ngeprint di kertas kalker, kalau kamu kasih minyak, berarti fungsinya untuk apa? Hanya sekedar memberikan efek tempel aja kan. Nah, itu cara alternatif kalau tidak ada kaca. Kalau ada kaca yang nggak perlu usah dipakai minyak. Ya, silakan dieksplor karena tiap tukang sabun itu nggak ada acuan yang baku. Ya, jadi mereka menggunakan cara-cara senyamannya mereka, tapi paling nggak kalian adalah sekolah di sertifikat itu cari cara yang benar. Ya, tidak semua salah tidak, tapi carilah cara yang paling efektif saja. Itu ya. Bila rasa cukup, bila sudah tahu effort kalian juga mengerjakan di kelas, ya. Kemudian hasilnya juga sudah lihat dari awal untuk kelompok produksi bagus. Silakan diingatkan dan dilanjutkan. Memang harus perlu trial error. Kamu berapa kali trial error? Ada. Nah, memang harusnya prosesnya itu belajarnya di situ. Kayak kamu sekedar siji, bingung, pinter, api, itu namanya bukan belajar. Ya, proses belajar adalah ketika kalian belajar trial dan error gagal berkali-kali sehingga kamu tahu kelemahanmu itu tadi di apa. Oh saya kurang ini, itu adalah belajarnya di situ, esensinya dari situ. Jadi bukan selalu yang salah terus itu kamu tidak ada pembelajaran gitu enggak. Nanti kamu akan terlatih ya, oke. Ini saya mau tanya ya, kalian branding Floris ini ya, pernah melihat buket bunga sebelumnya? Ya, Nah kalau branding kan, kalau seperti ini Bu Novi tahu dari mana ini produk kalian, Florisnya mana? Kan ini kan cuma bunga, dikasih plastik, dikasih pita gitu aja. Kurang stiker. Ya, kenapa kok nggak dikasih? Dan di rumah stiker yang biasanya saya buat untuk membantu sama itu
Ya, kalau misalnya tidak siap, kan lebih baik ya tidak perlu membawa. Kalau misalnya seperti ini kan kita nggak tahu ini produknya yang mana, kan seharusnya kamu kan branding kan. Kalau ini cuma bunga yang dipakai aja. Itu ya, seharusnya disiapkan lebih awal, kan waktunya panjang kemarin-kemarin, jadi harus lebih siap. Karena ini juga ada airnya. Belajar sama Yang ini siapa yang buat ini? Ini kenapa kok kurang rapi gini deh? Itu saat bagian masukkan kertasnya itu sebelumnya memang sudah dibidik, tapi memang masih ada kelebihan dan ternyata saat mengukurnya masih kurang pas, jadi masih ada ininya. Ya, nanti untuk berikutnya nanti lebih rapi lagi ya. Nanti. Oh, untuk PBT-nya kita mulai dari depan. Kenapa presentasi ini sudah dikonsultasikan PBT kamu? Sudah. Ke siapa? Santi. Selanjutnya, terus gini ya, saya kira kalau dari basic desain awam harusnya ketika latarnya itu cukup terang, tulisannya dibuat gelap. Ya. Ini saya kira hampir sama secara penulisan. Secara presentasi saya kira sudah bagus, walaupun beberapa sangat terlihat teman sedang menghafal suatu hal yang sama pelajari, saya catat terus saya hafalkan, beberapa sampai lali, cutting lah, beberapa masih tetap produk, nah, intinya sama. Tapi ketika penulisannya produk pakai bahasa Indonesia dibaca produk. Kalau produk itu tulisannya berasa base, di belakangnya ada CT, PRDUCT, PRODUCT, itu produk, karena ada production. Kalau produk ada produk, dan nulisnya produk. Selanjutnya secara kebahasaan juga cukup bagus dalam hal penyampaian, cuma nanti berikutnya tetap dipertahankan atau bahkan lebih di powernya lebih ditambah lagi untuk kelompok berikutnya. Untuk kelompok ini sudah bagus, untuk produknya sudah direview oleh beberapa jurusan. Cuma saya pengen tanya saja, kira-kira untuk yang bagian produksi ya, sama garap sendiri atau ada yang bantu membesuk atau bantu mengerjakan? Ada yang baru membesuk satu kali. Buat kasih contoh. Buat kasih contoh. Yakin satu kali? Enggak apa-apa, jujur aja, enggak apa-apa. Iya. Hah? Iya. Ya apa ini? Iya. Dibantu, terus selanjutnya dibantu mengerjakan yang lain atau tidak? Tidak, sama sendiri yang besuk. Untuk proses afternya sampai pelapisan after sama sendiri atau ada yang bantu? Yakin? Ya. Gak apa-apa, jujur aja, kalau memang ada yang bantu gak apa-apa. Oh iya, saya dibantu Pak, mulai dari after sampai proses pembesukan itu saya dibantu oleh saudara saya yang memang tukang sablon. Gak apa-apa, itu dapat ilmunya, tapi kamu harus jujur siapa yang mengerjakan ini. Itu
sih pesut, bukan pesut ya. Nek pesut itu mempesut iya. Itu pesut mahakam itu ono ikan dari Kalimantan itu pesut mahakam. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu Penguji. Untuk kelompok 1 silakan.